Penita, sarjana hukum dari DPRD Kabupaten Sukabumi, pengibar bendera Paskibraka Kecamatan Simpenan, Bapak Andes, unsur Kecamatan Simpenan, pengatur upacara, unsur Polsek, unsur Koramil, dan Kuaran Pramuka. Paduan suara dari PGRI Kecamatan Simpenan, pembaca doa Kepala Kantor Urusan Agama Simpenan, dan Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan kembali ke samping kanan barisan. Jalan! Untuk perhatian seluruhnya. Istirahat. Itu bot! Break! Camat berkenan menempati mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Bodoh! Upacara. Hormat! Krek! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kanan. Jalan. Jalan. Di depan. Right. Haluan kanan. Jalan. Anti. Nel. Langkah, tegap, maju, jalan. Tiga langkah, ke depan, jalan.
Sehat bang. Tiga langkah. Belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Jalan di tempat. Dan Lawan kanan. Jalan. langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan. Dekat. Dan Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Cara Untuk mengenang pejuang yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta. Mulai.
selesai. Disilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh unsur Koramil Palabuhan Ratu. Kepada yang terhormat Kapten Amril, disilahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi. Kepada yang terhormat Bapak Hamzah Gurnita, Sarjana Hukum, disilakan. Tanda kebesaran buka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahat. Perhatian! Istirahat di tempat! Gerak! Izinkan untuk menyampaikan amanat Bupati Sukabumi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Simpenan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi beserta istri. Yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Simpenan beserta istri. Yang saya hormati Sekretaris Kecamatan Simpenan beserta istri, para pejabat struktural pemerintah Kecamatan Simpenan, para kepala desa sewilayah Kecamatan Simpenan beserta istri atau yang mewakili, para kepala TK, PAUD, RA, sekolah dasar, MI, SMP, Madrasah Sanawiyah, dan SMK, SMA, MA sekecamatan Simpenan, para pegawai aparatur sipil negara dan P3K sekecamatan Simpenan, para ketua atau pimpinan organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, media, menghormati para pimpinan perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Simpenan dan tokoh atau yang mewakili, menghormati para pimpinan perusahaan yang berbahagia Kecamatan Simpenan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta masyarakat undangan yang berbahagia. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya dan segenap masyarakat kita dapat berkumpul di wilayah Kecamatan mengikuti rangkaian acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Simpenan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan sekedap pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggenang jasa-jasa para pahlawan, pendiri bangsa atau nation founder yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan ini menjadi satu di antara kegiatan dalam memperingatinya. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, menjadi waktu teristimewa bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk kita semua di wilayah Kecamatan Simpenan yang sedang memperingatinya. Sudah 79 tahun berlalu, para pejuang kita dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi hak bagi bangsa ini. Kita semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Hingga saat ini kita semua menikmati alam kemerdekaan. Pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan temanya Nusantara Baru Indonesia Maju, yang dituangkannya dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B/M/S/M/M/M/03071 tanggal 2 Juli 2024 tentang penyampaian tema, logo, dan partisipasi menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun ke-2024. Kemudian, berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan nomor B/M-16-MI/SFFU.00.03/08 angka 1 Romawi 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang pedoman peringatan hari ulang tahun ke-79. Substansi temanya mengamanatkan harapan besar yang diwujudkan, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, mengingatkan kita pada langkah besar yang sedang dilakukan bangsa ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya ibu kota Nusantara. Tidak hanya sekadar pemindahan fisik, tetapi harus berubah pola pikir atau mindset, pola kerja, sistem kerja, dan karakter dalam bekerja. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, tentunya hal tersebut dikarenakan tantangan ke depan kita akan berkompetisi tidak hanya dengan sumber daya manusia saja, tapi juga persaingan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pemindahan ibu kota Nusantara merupakan simbol perubahan besar dalam cara kita memandang pembangunan dan pemerataan di seluruh penjuru negeri. Nusantara Baru adalah harapan baru untuk Indonesia yang lebih adil dan merata menuju Indonesia tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, menjelang akhir masa jabatan sebagai Bupati Sukabumi, saya akan menyampaikan capaian terkait dengan hasil pencapaian visi dan misi periode 2021-2024. Antara lain, pencapaian pada pembangunan indikator makro, serta pencapaian pembangunan fisik dan non-fisik. Pada pencapaian pembangunan indikator makro di tahun 2023 mengalami hal positif yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada indeks pembangunan manusia, kenaikan hingga 69,71 poin. Tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya 10,05% turun ke 7,32%, dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 8,96% ke 7,01%. Dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Sukabumi, maka pembangunan infrastruktur terus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini capaian diantaranya: 1. Kemantapan jalan panjang 9.562,79 km. Kedua, spam sebanyak 82.614 SR. 3. Persampahan 400,55
Saya ulangi, 408,55 ton per hari. 4. Pembangunan rumah tidak layak huni mengalami kenaikan yang pesat sebanyak 20.107 rumah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2015, pembangunan rutilahu sebanyak 903 rumah saja. Dan sawah yang terairi sebanyak 17.175 hektar. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu pada tahun 2020 pembangunan jembatan Cibuni dibangun dengan kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan tujuan pembangunan konektivitas wilayah yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2022 dibangun jembatan MH dan Jalan Lingkar Utara sebagai akses penunjang pariwisata dan pertanian yang merupakan rencana pembangunan Lingkar Utara. Dalam pelayanan kesehatan, penataan rumah sakit dan puskesmas di utara dan selatan Sukabumi terus ditingkatkan guna memastikan pemerataan medis dan mempercepat respon darurat bagi masyarakat. Begitupun peningkatan pelayanan kesehatan melalui program Dokter Masuk Kampung dan Jaminan Kesehatan Nasional atau UHC untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga. Pada sektor pemerintahan juga telah dibangun gedung perkantoran pemerintahan di Pelabuhan Ratu pada tahun 2020 dan ruang terbuka hijau Gado Bangkong pada tahun 2023 sebagai upaya penataan pusat pemerintahan di Kabupaten Sukabumi guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan koordinasi antar instansi, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan layanan administrasi di Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan, termasuk pengurusan administrasi kependudukan pada tahun 2023 sebanyak 99,20% dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebanyak 24 kecamatan. Hal tersebut tentunya akan memudahkan akses layanan publik bagi masyarakat. Pada capaian sektor ekonomi, dukungan investasi melalui penanaman modal dalam negeri sebanyak 2,481 miliar, penanaman modal asing 3,381 miliar, dan pertumbuhan UMKM sebanyak 2.526 orang. Pembangunan investasi ini meningkat hingga di atas 100% dibanding tahun 2016. Pembangunan fisik berupa gedung promosi IKM dan gedung sentra IKM juga telah dibangun pada tahun 2023 guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Fasilitas ini akan menyediakan pelatihan, dukungan teknis dan akses pasar yang lebih baik bagi para pelaku IKM. Di sisi lain, pemerintah daerah terus menguatkan pembangunan ekonomi yang diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah dengan berbasis potensi lokal melalui peningkatan sumber daya manusia, ketenaga kerjaan, dan peningkatan kualitas sektor pertanian. Hal tersebut bisa terlihat dengan terbangunnya fasilitas pertanian sebanyak 9.339 unit, dan hal ini mengalami kenaikan pesat dibanding tahun 2016, yakni 935 unit. Dalam upaya mendukung ekonomi lokal, menarik wisatawan dan mempromosikan keindahan alam serta budaya, pemerintah daerah juga terus melakukan pembangunan di kepariwisataan di wilayah Kabupaten Sukabumi, diantaranya berfokus pada peningkatan kualitas destinasi wisata, fasilitas, dan aksesibilitas serta pembangunan kawasan Celetuh, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark yang telah direvitalisasi oleh UNESCO, yaitu model dalam pembangunan yang berfokus pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terakhir, pada capaian pembangunan bidang pelayanan masyarakat, pertama pada pembangunan sarana keagamaan di Kabupaten Sukabumi hadir untuk mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial masyarakat, memastikan akses yang lebih baik untuk kegiatan ibadah dan pengembangan komunitas, salah satunya pembangunan gedung Islamic Center yang ada di Cicurug pada tahun 2024 dan hibah keagamaan yang telah berlangsung pada tahun 2016 hingga saat ini. Kedua, pada pemanfaatan dana desa dari tahun 2016 hingga 2023 telah membawa kemajuan luar biasa dengan 169 desa mencapai status maju dan 157 desa mandiri hingga 2024. Investasi dalam posyandu sebanyak 1.812 unit
Jalan desa terbangun sejauh 3.830 km. Fasilitas MPCK sebanyak 1.339 unit dan jalan lingkungan sebanyak 71,4 km telah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh desa. Para peserta upacara yang berbahagia, saya atas nama pribadi sekaligus Bupati Sukabumi bersama Wakil Bupati Dr. Andes Haji Iyosomantri MSI dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan jajaran birokrasi perangkat daerah di semua jenjang di kabupaten, para kepala desa, para pemangku kepentingan di semua unsur pembangunan yang selama 5 tahun kami menjabat telah banyak membantu dan mendampingi kami dengan kerja keras, penuh ketulusan, kejujuran dan dedikasi yang tinggi. Selama kami menjabat bersama-sama dengan Bapak Ibu perangkat daerah, kita dapat meraih berbagai prestasi yang luar biasa. Prestasi-prestasi tersebut dapat terwujud berkat sumbangsi dan dedikasi Bapak Ibu yang tanpa kenal lelah bekerja demi mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih baik. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas etos kerja dan dedikasi Bapak Ibu yang tinggi, sehingga selama perjalanan hampir 5 tahun ini, perkembangan Kabupaten Sukabumi di berbagai aspek pembangunan sangat luar biasa. Namun demikian, tentu saja kami hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan juga dosa. Untuk itu, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila masih terdapat kebijakan maupun kinerja kami yang dinilai masih belum memuaskan. Kami berharap di masa pemerintahan mendatang, Bapak Ibu semua dapat mengevaluasi kekurangan serta mencari solusi demi kemajuan Kabupaten Sukabumi yang kita cintai. Pertahankan kinerja yang sudah baik, tingkatkan prestasi dan terus perbaiki hal-hal yang belum sempurna. Berikan masukan kepada pimpinan secara objektif, terukur dan jauh dari kepentingan pribadi, sehingga pimpinan dapat menentukan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien serta dengan risiko yang terukur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga segala bentuk ikhtiar kita dalam mengisi kemerdekaan senantiasa mendapatkan petunjuk, kekuatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhtiar dalam melanjutkan kebaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah terbangun dengan baik dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Merdeka! 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 Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukabumi, 17 Agustus 2024. Bupati Sukabumi Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM, ditandatangi dan dicap. Terima kasih. Pasukan disiapkan. Tan Simpenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja dan puji. Kami bersyukur atas 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami.
serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momen 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, sesuai dengan rencana. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan upacara kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Rek! Upacara selesai. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Siap. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan Di tempat. dan Hal Sukabumi oleh kelompok paduan suara PGRI Simpenan. Setia, tetap
video lah. Sok. Oke, tuh 2, 3. Bebas, bebas. Siap, udah, cukup. Di sini aja. Ayo aku sok. Update dari foto aja sama. Satu.